آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا Itulah amalannya Umi Uum. Orang kalau ngamalin amalan itu selagi dia hidupnya, Pak, selalu balik lagi. Makasih Umi Uum, makasih Umi Uum, makasih Umi Uum. Bukan cuma nyampe haji dan umroh, tapi bisa ngehajiin yang lain, ngumrohin yang lain. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita ngebahas tentang perkuburan ya. Perkuburan ini kan sekarang sedang rame ya, dibahas dari orang-orang yang katanya gitu banyak kuburan yang berubah menjadi bahlul bait gitu ya. Terus kemudian intinya sih sebenarnya kalau kuburan ini selain masalah sejarah ya, intinya adalah masalah uang. Nah, karena biasanya di kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu ada kotak-kotak amal yang ya cukup besar ya teman-teman. Nah, saya pernah ngebahas tentang kuburan ini terkait apa yang dipamerkan Yusuf Mansur gitu ya. Jadi dia itu bercerita kepada orang bahwasanya ini punya keramat seperti ini, karomah seperti ini gitu ya, keramat seperti ini, keramat seperti itu ya. Jadi salah satunya adalah keramat tentang ibunya. Nah, ini menarik teman-teman. Ada sebuah video yang berkaitan dengan keramat tersebut ya. Sebenarnya berkaitan dengan bisnis kuburan tersebut gitu ya. Nah, baru-baru ini ada sebuah video. Tapi saya akan sebelum membahas tentang video ini, saya kasih tahu video bagaimana Yusuf Mansur itu melogikakan keramatnya. Walaupun sebenarnya bukan melogikakan ya. Bagaimana dia merayu orang, memberikan pesan bahwasanya orang-orang yang dikubur di sana itu punya keramat gitu ya, punya karomah. Ya, lagi-lagi itu cuma bisnis teman-teman. Nah, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. terus di makam ini ada Umi Uum. Bah, itu kalau masalah penyakit segala macam, gue deh. Top. Umi Uum tuh. Musa, makam Umi Uum, saya Ali Jabir. Umi Uum itu orang datang nggak bisa ngomong. Orang datang nggak bisa ngomong, ditepak sama dia lehernya, tong gitu. Alhamdulillah sakit dia. Ditepak, tapi dia teriak, aduh. Lah begitu aduh, bingung. Lah saya bisa ngomong aduh, sadar lagi, loh saya bisa ngomong aduh, sebelumnya aduh. Oh ini ajaib bu, paham tidak? Ini nggak bisa ngomong nih. Oke, ketemu Ibu Uum semasa hidupnya, ditepak nih lehernya, pop gitu. Umi Uum nepak karena marah, Umi Uum nepak karena sewot, Umi Uum nepak karena sebel. Nih orang diajak ngomong diem aja. Ini gimana dia nggak diem aja? Dia nggak bisa ngomong. Ibu saya kesel pak, ditepak, diajak ngomong diem aja. Pok gitu, terus teriak aduh gitu. Nah sadar dia bisa ngomong aduh, berarti kan bisa ngomong. Terus dia ngomong, lah saya bisa ngomong loh pak. Terus bisa ibu datang ke dia semasa hidupnya? Oh nggak kenal kok, kenalnya sama Yusuf Mansur. Padahal Ibu Uum itu, Umi Uum adalah ibu yang melahirkan saya. Saya ketika dia hidup, kalau ada orang datang ke saya minta doa, Yusuf, doain kita dong supaya bisa pergi haji umroh. Noh, Umi Uum noh. Bu itu mulutnya betuah. Mulutnya betuah. Saya bilang sama dia, ada ibu saya, ada induknya Yusuf Mansur, ada biangnya Yusuf Mansur. Ke dia aja, minta doa sama dia. Terus ibu saya angkat tangan, ya Allah Mekah deketin, sejengkal buat nih orang. Betul,
sejengkal. Bah, ustadz-ustadz di Darul Quran udah pada ngerasain semua. Nempel doang pergi haji, nempel doang pergi umrah, nempel doang punya anak, nempel doang sehat, nempel doang dapat duit. Karena dia suka ngasih duit. Iya, 1.000, 2.000. Orang tua zaman dulu mana boleh recehan nggak? Boleh recehan nggak? Nah ini orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang begini nih, nggak pada bawa duit. Kalau orang tua zaman dulu ngantongin tuh 2.000, 1.000, betul nggak? 5.000. Ini ada yang orang tua nggak? Nah ibu saya barangkali karomahnya muncul karena tiap saat tangannya begini. Bagaimana nggak makbul doanya? Tangannya begini ketika hidupnya. Nah sekarang orang udah mati. Kita nggak bisa bertamu ketika dia hidup, tapi kita bisa bertamu ketika dia meninggal. Dengan cara apa? Silaturahim. Lah ziarah itu kan silaturahim, menyambungkan hati kita sama hati yang udah ditanam. Kita nyari tahu kebiasaannya apa, kita ikutin kebiasaan itu. Itulah amalannya Umi Orang kalau ngamalin amalan itu selagi dia hidupnya Pak, selalu balik lagi. Makasih Umi makasih Umi makasih Umi Bukan cuma nyampe haji dan umroh, tapi bisa ngehajiin yang lain, ngumrohin yang lain. Terus bagaimana keadaan dia matinya? Saya udah ajarin. Ya Fattah ya Razzaq, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah Pak, minta izinnya tuh sama yang udah mati. Ya Allah minta izin amani Umi yang udah meninggal dunia. Amalannya saya amalin. Ntar ibu datang lagi kemari, makasih Mi alhamdulillah ya Allah, saya baru pulang umrah. Jangan nggak terima kasih lah, balik lagi. Ntar begitu anak udah punya mantu, sini lagi. Ntar begitu anak udah jadi penghafal Quran, sini lagi. Ntar begitu penyakit rada sembuhan dikit, sini lagi, ngamuk lagi, gitu. Umi iya panjang bener, mulut kayaknya ribet bener. Ya muhawwilal apa tadi itu? Yang pendeknya ada nggak? Ada Bu yang pendeknya. Ya Fattah, ya Razzaq. Bisa? Coba lagi. Lagi coba. Lagi coba. Ya Fattahu, ya Razzaqu, ya Fattahu 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 ya Razzaqu. Amalin itu aja ketemu ya Kalau emang kepanjangan itu aja udah. Ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Apa itu ya Fattah? Wahai Allah yang maha membuka. Membuka apa aja dah, termasuk membuka pintu Makkah dan Madinah, termasuk membuka pintu rizki, duit, fulus, termasuk membuka pintu kesehatan, termasuk membuka pintu pekerjaan buat yang nganggur, termasuk membuka pintu modal buat yang pengen modal, termasuk membuka pintu maaf buat yang membutuhkan maaf dari siapa yang dendam dan marah. Buka apa yang terkunci dan tertutup. Ya Fattah ya Razzaq. Kita sama-sama tahu ya Razzaq yang maha memberikan rizki. Rizki itu apa saja? Jodoh buat anak, suami yang saleh, istri yang soleha, apapun itu rizki. Nah, panggil nama Allah ya Fattah ya Razzaq sebagai amal yang bersambung dengan Umi yang udah dikubur. Maka terbukalah apa yang tertutup,
dan dapatlah rizki apa yang kemudian diinginkan. Pulang itu dibawa. Bukan nih fotonya nih loh, ini aneh foto. Ini makam Syekh Ali nih foto. Di kuburan pegaya sulpa selfie. Nih orang ya di kuburannya Syekh Ali. Itu makam tata, makam tata. Ngapa? Oke, itu teman-teman videonya. Nah, itu teman-teman video tentang keramat ibunya ya. Walaupun sebagian saya satukan video itu karena ada suatu jeda. Jadi apa ya? Saya agak sulit sih kalau cerita tentang ini itu, maksudnya bagaimana orang-orang yang terkait dengan bisnis-bisnis ya, bisnis ini ya, kuburan ini, dibalik itu semua itu sebenarnya cuma bisnis gitu, cuma uang ya itu ya, sebenarnya cuma bisnis uang. Sebelah teman-teman lihat gitu, di semua kuburan keramat yang dikeramatkan itu pastilah ada kotak amal gitu ya yang dikeramatkan itu ya. Dan saya sulit bercerita karena ini nanti hubungannya dengan ya akidah ya teman-teman. Bagi saya sendiri itu mendekati dengan kemusyrikan. Soal orang yang datang ke sana karena ada orang yang masih apa ya, berpikir tentang kita bisa mendapatkan kekayaan dari keramat tertentu itu. Ada yang masih berpikir seperti itu, yang sangat-sangat kolonial gitu ya berpikirannya itu ya. Kolonialisme. Jadi orang yang berpikir feodal seperti itu ya, berpikir kolonial. Saya katakan kolonial itu karena ini sebuah pemikiran yang terjajah adalah pemikiran yang terkoloni gitu ya, terjajah gitu ya. Jadi pemikiran kolonial itu dan pemikiran feodalisme gitu ya. Ya semua itu adalah pemikiran-pemikiran ya yang terjajah. Kalau misalkan saya frontal bicara seperti itu, seolah-olah saya akan bertentangan dengan kelompok organisasi tertentu, padahal saya bagian dari organisasi tertentu itu gitu ya. Maksudnya ya mungkin secara kultural, tapi ya kakek saya gitu ya, itu kan masih ada bahkan sangat dihormati gitu di wilayah tertentu itu, yang tentu saja yang kakek saya tempati itu sangat dihormati. Salah satu pendiri madrasah gitu ya, dan kakek saya nggak mengajarkan seperti itu gitu ya. Tapi di ranah-ranah publik ini sekarang ini rame ya masalah-masalah seperti itu. Saya rasa ini adalah bentuk penjajahan yang memang sudah disiapkan. Nah, kenapa saya ngebahas tentang ini? Dan ini ada kaitannya dengan lucu. Mungkin ya Yusuf Mansur ini selalu mencari peluang atau mendapat peluang, melihat peluang dari setiap yang bisa menghasilkan uang. Nah, kita tahu di sana ada banyak kuburan, jadi salah satunya ya kuburan Syekh Ali Jabir gitu ya. Dan ini kata Ustadz Tabrani ya, Yusuf Mansur itu ingin membuat kesebelasan, dan saya yakin gitu kata Ustadz Tabrani, keluarga dari Syekh Ali Jabir itu pastilah tidak menerima hal-hal semacam itu gitu ya, karena Syekh Ali Jabir kita tahu gitu ya, dia itu belajar di mana, dia lulusan mana gitu ya. Dan itu walaupun ya pemikirannya sangat demokratis gitu ya, dan menurut saya keluarganya itu tidak akan pernah menerima perlakuan Yusuf Mansur yang menjadikan kuburan itu dikeramatkan. Kan kasihan amal-amalan Syekh Ali Jabir itu pada saat dia masih hidup gitu ya, dimana dia memurnikan agama ini dengan semurni-murninya, dengan sunnah gitu, dengan Al-Quran, dengan sebaik-baiknya, tiba-tiba dimasuki pola-pola pikir yang feodalisme dan ya ini sih pola pikir penjajahan gitu ya. Ya kita ketahui bahwasanya apa ya, bisnis kuburan ini kalau kita lihat dari video-video, saya pernah bikin video dengan Ustadz Tabrani, itu bisa menghasilkan miliaran gitu ya teman-teman. Jadi ada sebuah kuburan yang dibongkar bisa sampai berkarung-karung, bahkan saya melihat pada saat itu karung besar, ada yang sampai 3 karung, dan menghitungnya butuh orang sangat banyak, dan itu disetorkan kepada ya katanya ini Habib yang ada di Pekalongan. Ya bukan Habib sih, saya katakan itu masih Balul Bait gitu ya. Intinya bukan oknum apa ya, orang yang ada di Pekalongan yang katanya itu seperti itu gitu ya.
yang katanya punya keramat juga gitu ya. Dan kenapa saya mencoba menerobos pikiran-pikiran feudalisme ini di saat yang orang-orang ini, yang orang-orang mohon maaf ya, orang-orang yang pikirannya masih teracuni hal-hal seperti itu. Kenapa saya menerobos itu? Karena Indonesia harus maju. Pilihan-pilihan hidup itu ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Nah, kalau bangsa itu masuk lebih dalam pada area-area seperti itu, maka EQ yang tadinya 78 itu akan turun lagi 75, 72, itu 70, bahkan nanti setara dengan jin fase gitu. Kan kasihan sekali gitu ya. Sementara bangsa lain sudah buat nuklir, bangsa lain sudah buat ya AI, bangsa lain sudah bikin robot. Dan yang anehnya saya pernah baca di suatu VT yang dimana ada videonya, bahasanya kenapa orang yang belajar ilmu agama ini nilainya lebih kecil daripada orang yang nilai matematikanya lebih bagus gitu ya, rankingnya lebih rendah. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan pikiran manusia yang diajarkan oleh manusia-manusia yang feodal gitu ya. Jadi teman-teman, matematik adalah ilmu eksak ya, ilmu eksak yang nantinya pada ujungnya itu memenuhi kebutuhan pikiran-pikiran manusia, kecerdasan-kecerdasan manusia, yang mana juga bisa menopang kehidupan-kehidupan manusia. Dan itu kalau kita berpikir bahwasanya itu ilmu dunia, ya salah. Karena semua yang menciptakan ilmu-ilmu ini kan Allah gitu ya, dalam bentuk perspektif yang tidak bisa kita bayangkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau Anda, semua orang yang ini katanya nanti yang ahli-ahli, bukan ahli kubur ya, ahli menjenguk kubur ini bertentangan dengan pikiran-pikiran saya, maka Anda akan bertentangan dengan kehidupan masa depan. Dan itu Islam akan mundur lagi, jauh lagi ke belakang. Karena kita sebagai orang Islam itu pernah ada di masa kejayaan. Di masa kejayaan itu ketika orang-orang Islam itu menciptakan buku-buku ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk kehidupan masa depan. Astronomi, kedokteran, terus hitung-hitungan, aljabar, dan lain-lain banyak sekali. Bahkan kamera yang sekarang Anda lihat ini konsep basicnya ini adalah penciptanya adalah orang Islam. Jadi sebagai orang Islam, maka belajarlah ilmu-ilmu yang bisa menunjang untuk kehidupan masa depan. Karena kehidupan masa depan itu menentukan bagaimana perilaku, akhlak gitu ya. Bagaimana menentukan kehidupan kita yang sejahtera atau tidak. Dan ini semuanya bersumber daripada kehidupan yang mana Al-Quran sendiri itu menegaskan bagaimana kita harus belajar. Itu teman-teman, mudah-mudahan ya mungkin ini ya salah satu yang saya bisa utarakan gitu ya. Dan terkait dengan Bang Ucup ini, saya tahu bahwasanya ujung-ujungnya itu cuma duit gitu ya teman-teman. Kalau sekarang bisnis Yusuf Mansur, fire trend hancur, hotel yang dia nggak mau bayar ke klien itu, ke investor itu udah kelapakan, terus hal-hal lain lagi. Ya, begitulah teman-teman. Mungkin ini salah satu harapan Yusuf Mansur bisa mengumpulkan uang lewat kotak-kotak amal. Dan kita tahu kotak amal menjadi, atau tromol masjid itu menjadi salah satu inceran Yusuf Mansur. Nah, jangan sampai nanti kotak-kotak ini Yusuf Mansur membuat kesebelasan lagi di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan modal-modal bisnis dia gitu. Ya, saya nggak tahu bisnis apa yang sedang dia jalani. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.